tercatat harta kekayaan Ati Pramuji sekitar 23,10 miliar setelah dibandingkan dengan Kadinkes Lampung Rehana yang hanya memiliki 2,7 miliar. Kemarin kan udah disuratin sama Pak Jokowi ya? Iya. Ditunda nyo. Hah? Ditunda. Ada apa dengan DPR? Ada yang harus dibahas dulu. Jadi memang dalam pembukaan pidato Ketua DPR di masa sidang tidak akan dibacakan karena belum masuk dalam mekanisme. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sepertinya sudah tidak lagi mempedulikan cuap-cuap PA212. Klarifikasi leher hitam Virgon. Buat apa diklarifikasi atuh ibu? Mang Santai People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua Topi Mangkok In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan Cengkling. dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santai, linknya ada di Deskripsi. Nyo, Ya, malam minggu enak nih Nyo. malamnya panjang. Malam minggu enaknya kita membahas soal pejabat kali ya. Tapi bahas yang enteng-enteng aja kali ya, nggak usah terlalu berat soal pejabatnya. Iya. Karena ini ada pendatang lama kali ya, tapi sepertinya menggeser posisi Kadinkes Lampung. Wow. Siapa tuh? Meluncur dari Twitter. Jos. Nih Nyo, Ya. press from di open dari Bung Madin. Ada caption ya. Oke, jangan captionnya dulu, ininya dulu aja kali ya, fotonya nih. Kekuatan mafia kesehatan Provinsi Banten. Wow. Kasus korupsi masker Kadinkes Banten ngaku setujui harga satuan 220.000. Dinkes Banten catat 12 kasus anak gagal ginjal akut. Wadidaw, nih apa sih sebenarnya melibatkan Kadinkes Banten ini sampai katanya menggeser posisi Kadinkes Lampung. Wow, gimana nih, apakah persaingan atau apa nih? Captionnya kekuatan mafia kesehatan Provinsi Banten dari Bung Madin. Wow, 61.000 kasus anak yang menderita TBC kian meningkat dan ini menjadi penyakit menular yang sangat mengerikan. Sungguh sangat sadis. Di balik menderitanya anak di Banten akan tetapi tidak bagi seorang Kadinkes Banten yang bernama Ati Pramuji yang telah menjadi orang nomor 1 ASN terkaya di Provinsi Banten. Kenapa bisa dapat klaim terkaya? Bener kan? Fasilitas kesehatan di Banten pun termasuk ke dalam pelayanan publik yang sangat buruk. Why? Ya, aneh kan? Seandainya KPK tidak secepat tupai, Bung Madin yakin para mafia kesehatan di Banten pun akan semakin sulit ditangkap. Selamat atas bertambahnya kekayaan Ibu Kadinkes Banten. Tunggu kadonya ya Bu dari KPK katanya nih. Nyo. Ya. Sambil kita tunggu kado dari KPK, kita meluncur ke permasalahan yang sebenarnya kenapa sih kok tiba rame nih Kadinkes Banten ini kan meluncurut. Jos. Nih Nyo. Ya. Di sini jelasin sama Bung Madin katanya kepiawaian Ati Pramuji pun terlihat saat berhasil lolos dari kasus korupsi masker di Banten. Pada saat itu ia menyetujui kenaikan harga masker. Akan tetapi Ati Pramuji bukan orang biasa yang gampang ditangkap oleh KPK. Katanya Bung Madin ini menjelaskan kayak Ibu Kadinkes Banten ini bukan orang biasa aja nih yang gampang ditangkap KPK gitu. Karena lolos dari kasus yang dia jelaskan tersebut gitu kan. Iya, di sini. Tapi sebelum baca itu Mang, tapi kan Ibu Kadinkes Lampung juga sebelumnya lolos dari KPK kan? Iya, 14 tahun gitu kan. Wadidaw, nih di sini ada dari Detik News ya. Screenshotan yang waktu pada saat itu ramai ya. Kasus korupsi masker Kadinkes Banten ngaku setujui harga satuan 220.000. Tahu pas zaman-zaman itu masker yang selembar 220.000. Selembar harga satuan. Gila. Dimana sekarang 20.000 dapat 50 lembar. Tolonglah. Gila. Nih, yang lebih membagongkan katanya di balik kejanggalan harta kekayaan Kadinkes Provinsi Banten Ati Pramuji ya. Bung Madin melihat laporan di LHKPN bahwa tercatat harta kekayaan Ati Pramuji sekitar 23,10 miliar setelah dibandingkan dengan Kadinkes Lampung Rehana yang hanya memiliki 2,7 miliar. Pertanyaannya simple dari akun Twitternya ya. Dapat uang dari mana, Bu? 23,10 miliar. Gila. Pertanyaannya, apakah ibu ini memang hartanya lebih banyak dari Kadinkes Lampung? Atau
atau Kadinkes Lampung yang tidak melaporkan harta sepenuhnya gitu kan. Jadi yang cuma dilaporin cuma 2,7 M doang gitu. Yang mana katanya nggak mungkin lah 14 tahun hartanya cuma segitu katanya. Iya. Dan bahkan kan ada panggilan kedua soal Kadinkes Lampung ya. Iya. Dia menolaknya, Ya? minta diundur. Ada juga di TikTok sambil kita longkap ya karena malam minggu jadi nyantai aja longkap meluncur. Iya, Di TikTok di Metro baru sejam yang lalu ini batal periksa Rehana nih ya. Penyidik KPK dikerahkan ke Lampung. Jadi Rehananya nggak bisa datang karena minta diundur segala macam ya Ibu Kadinkes Lampung ya. Ya penyidik KPK-nya ya udah penyidiknya ke Lampung gitu ke sana Ya gitu. Allah. Karena takutnya daripada semakin lama semakin Iya sih. Gitulah Iya. Berarti keputusan yang tepat kalau KPK-nya yang ke Lampung ya cepat-cepat bener. dicek gitu. KPK sekarang lagi galak-galak nih. Mantap nyoh. Mantap. Ceki people. Play. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Rehana yang diduga memiliki harta kekayaan tidak wajar batal dilakukan. Sedianya Rehana akan diperiksa sekaligus menyampaikan klarifikasi terkait data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya hari ini. Sebagai pejabat, Rehana diduga tidak melaporkan seluruh harta kekayaan miliknya. Beberapa harta yang tidak dilaporkan antara lain tas yang harganya fantastis hingga mobil mewah. Meskipun pemeriksaan batal dilakukan hari ini, KPK kembali menjadwalkan ulang pada minggu depan. Kemarin, penyidik KPK juga sudah ditugaskan ke Lampung untuk mengecek secara langsung harta kekayaan milik Rehana. Jadi nggak tinggal diem gitu, diberangkatin ke sana buat ngecek langsung harta kekayaan kepemilikannya dan juga untuk pemanggilan tetap dilakukan dengan penjadwalan ulang. Jadi minimal udah ada rekap dari KPK yang ke sana gitu kan untuk diklarifikasi nanti pada saat pemanggilan ulang gitu. Iya. Ada 2 Kadinkes nih yang dimana dua-duanya kebetulan yang baru ketahuan 2 sih gitu kan. Dan dua-duanya kaya raya nih Nyo. Menarik sepertinya, apakah jabatan Kadinkes sangat-sangat menjanjikan gitu? Menjanjikan gitu. Dimana nggak terlalu kelihatan ke permukaan gitu, tapi bisa bermain cantik cukup ya. baik gitu. Karena kalau kita flashback ke yang masalah masker tadi meluncur. Ini ada flashback katanya video 2021 ya. Ini katanya ketika Kadinkes Kesehatan Provinsi Banten gitu ya panik saat ditanyain wartawan soal masker, korupsi masker ya. Ceki people. Play. Tadi di dalam. Soal masker apa aja sih Bu yang kemarin diperiksa Bu? Apa tutup teling? Yang soal intimidasi itu Bu gimana Bu? Bu? Ibu cantik. Ibu cantik. Sayangnya jejak digital tidak hilang dan akhirnya naik lagi ke permukaan karena ada yang mengangkat lagi di akun Twitter tuh di Bung Madin gitu ya. Iya. Dan ternyata mungkin ini bisa dilanjutkan kembali ya di tahun 2022 ini. Dimana sekarang KPK-nya udah makin galak gitu kan. Terus juga dikawal langsung sama Pak Mahfud yang kayak begini-begini. 2023 tadi ya maksudnya. Oh iya, tadi aku ngomong berapa? 2022. Kurang setahun gitu. Yang jelas 2 tahun ya, 2 tahun gak cukup 2 tahun nih, harus kena nih gas terus. Iya. Pokoknya mah ya, hartanya segitu banyak, maulah jadi Kadinkes kalau kayak gitu mah tuh. Iya. Tapi harus tinggi, ininya harus tinggi. Nanti Enggak, kamu pakai topi mangkoknya begini gitu. Enggak kan ibu ini enggak tinggi. Oh iya enggak ya, hanya itu Kadinkes Lampung yang nyentrek. Sekarang kita ke nextnya Nyo. Next. Nyo, Ya. masih ingat kemarin yang Santuy People juga pengen dibahas yang soal RUU perampasan aset untuk para koruptor. Kemarin kan udah disuratin sama Pak Jokowi ya? Iya. Ditunda Nyo. Hah? Ditunda. Ada apa dengan DPR? Astaga. Yang menunda siapa coba DPR? Tapi fotonya begini ya. Mohon maaf Ya itu gitu. pertanyaanku sih kok kalau DPR tapi kenapa yang dipajang? Karena dia ketua. Oh. Iya. Oke. Jadi you know lah ya. Iya. Paham lah ya. Kode-kode aja kita ya. Ting 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 ting. Santuy People juga ting 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 ting. Paham lah ya. Kita lihat penjelasannya dari rakyat Gen Z. Ceki People. Play.
RUU perampasan aset tak dibacakan DPR di sidang paripurna pertama Selasa 16 Mei kemarin. Jelas bukan hal ini mengacu teman-teman dari amanat rakyat melalui presiden, tapi lagi-lagi belum juga dibahas nih di DPR. Ada apa sih? Padahal presiden udah kirim surat loh dari tanggal 4 Mei yang berisi usulan pembahasan bersama RUU perampasan aset, sampai saat ini pun belum juga ditindaklanjuti teman-teman. Jelas rakyat berharap RUU itu adalah salah satu senjata nih buat pemberantasan korupsi. Harusnya DPR segera membahas RUU itu untuk perampasan aset. Lagi-lagi DPR selalu tutup mata dan menunda-nunda soal RUU yang seharusnya itu mewakili masyarakat kan. Setiap ada RUU cuma dikonsepkan, dirapatkan, direvisi, sisanya dilupakan. Nah, kalian ada pendapat soal ini boleh gabung di komen ya. RUU Jatuhnya ini namanya wacana doang gitu. Presiden loh udah menyurati katanya kan dari tanggal 4 Mei, sekarang 20. Ya enggak? Oke lah, Sabtu mah nggak usah dihitung sampai kemarin 19. Ada 15 hari. Tidak bergerak. Dari sini kita bisa menyimpulkan, Mang. Apa? Presiden aja nggak didengar, apalagi masyarakat. Dari sini Mama bisa menyimpulkan. Apa? Mama nggak berani. Ini ada VT dari DPR yang meluncur. Cus. Ninyo soal RUU perampasan aset nih. Puan dialog dari Mbak Puan maksudnya secepatnya akan dibahas gitu. Mohon izin, ceki people. Play. Ada yang harus dibahas dulu. Jadi memang dalam pembukaan pidato Ketua DPR di masa sidang tidak akan dibacakan karena belum masuk dalam mekanisme. Ya secepatnya. Secepatnya Nyo. DPR RI sudah menerima supres rancangan undang-undang perampasan aset yang dikirimkan Presiden Jokowi. Namun dalam rapat paripurna yang digelar hari Selasa 16 Mei 2023, supres tentang RUU perampasan aset belum dibacakan. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan ada mekanisme yang harus dibahas sebelum dibacakan dalam rapat paripurna. Meski begitu, Puan memastikan DPR akan secepatnya membahas RUU perampasan aset sesuai mekanisme yang berlaku. DPR sudah menerima surpresnya, nanti akan kita bahas sesuai dengan mekanisme. Jadi ya mekanismenya kan ada yang harus dibahas dulu. Jadi memang dalam pembukaan pidato Ketua DPR di masa sidang tidak akan dibacakan karena belum masuk dalam mekanisme. Itu. Ya secepatnya. Karena sudah terima surpresnya, nanti kita akan bahas sesuai dengan mekanisme yang ada. Senada dengan Puan, Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul juga mengatakan DPR telah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait RUU perampasan aset. Ia menjelaskan Badan Musyawarah atau BAMUS DPR RI akan menentukan mekanisme pembahasannya, termasuk melibatkan mitra DPR yang menyangkut RUU tersebut. Nomor 1, semua surat masuk dari Presiden akan dibacakan dalam paripurna. Biasanya dibacakan dalam paripurna terbuka. Gitu. Jadi kalau hari ini belum dibacakan, mungkin hari Jumat. Setelah itu baru dibahas oleh pimpinan kemudian melalui BAMUS. Badan musyawarah ini yang menentukan proses pembahasannya harus seperti apa, kepada siapa. Kalau dilihat dari mitranya, yang dari pemerintah itu hampir semuanya mitra Komisi 3. Tetapi atas dasar aset pengelolaan keuangan itu menyangkut Kementerian Keuangan. Ini di mitra yang di DPR ini mau ditanggapi dengan pansusnya dari mana? Itu dalam rapat BAMUS. Dalam rapat BAMUS tadi ditentukan mitranya dengan siapa. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Kaisar News Update. Bentar, tapi Mang tadi katanya kan Kata Bapak Pacul. ya. Itu kan ya nanti nggak bisa dibahas hari ini, nanti bisa dibahas hari Jumat. Maksudnya hari Jumatnya tuh Jumat kemarin atau minggu depan? Entah, mungkin minggu depan kali, mengingat ini naiknya 23 jam yang lalu gitu. Kemungkinan Jumat minggu depan gitu ya. Iya. Tapi Nyo, tadi kan masalah urgensi ya. Kok bisa RUU perampasan aset buat koruptor itu tidak masuk dalam urgensi? Dimana kemarin mungkin Santu People juga tahu baru ada loh menteri yang ketangkep gitu kan, korup gitu. Bisa-bisanya itu kayak anggapnya nggak penting gitu, iya, kayak nggak penting nanti aja. Secara nggak langsung kayak bilang masih ada yang lebih penting. Itu penting itu loh. Berapa 8 triliun apa ya gitu ya?
Kan kalau belum ada itu belum bisa dirampas asetnya gitu. Iya. Masuk ke negara terserah nantinya masuknya mau gimana, mau dikorup lagi apa gimana ya terserah ya, at least yang udah korup itu keluar nggak tetap kaya gitu loh. Tolonglah ya. Ini Santuy People juga pasti banyak yang kecewa nih mengingat kemarin banyak banget yang minta buat dibahas soal RUU perampasan aset itu ya. Mohon maaf ditunda ya, ditunda. Surat dari presiden nggak mempan. Surat dari presiden aja nggak mempan, apalagi surat dari Starla, surat cinta untuk Starla gitu, tolong. Tapi aku jadi kayak berpikir negatif jadinya. Apa gimana? Jadi kan katanya ditunda. Jadi yang itu yang kemarin yang punya Bapak Rafael itu mau ditilep dulu. Oh, Bapak Rafael nggak seberapa, yang menteri 8T apa? Iya, oh iya gitu. Iya maksudnya yang itu. Apa gimana, apa nggak ngerti lah, aku lah pusing lah. Aduh, mending Dewan DPR-nya diganti sama Dewan Persosmedan Rakyat aja ya kali ya. Karena rakyat yang bersosmed yang justru lebih menyuarakan aspirasinya rakyat, sejujurnya memviralkan, ke blow up proses. Iya, makanya yang tadi ku bilang, Mang, kan Apa katanya tuh? DPR harusnya Dewan Perwakilan Rakyat gitu, tapi presiden aja nggak didengar, apalagi suara rakyat gitu. Iya, tahu apa Sulit. Sungguh sulit. Mending kita connectionnya biar nggak sulit. Nyo, Ya? berikut ada kekecewaan dari atlet renang SEA Games yang katanya memilih tidak melanjutkan pawai. Kenapa? Kenapa? Why? Ceki people. Play. Sejumlah atlet SEA Games 2023 memutuskan untuk tidak melanjutkan pawai kirap bagi atlet SEA Games yang diselenggarakan siang tadi karena merasa ada kesenjangan perlakuan antara satu cabang olahraga dengan cabang olahraga lainnya. Kalau misalnya semua memang disediakan untuk bus double decker gitu, ya harus semua dong, harus sama. Karena kan kita sama-sama berjuang. Tidak ada yang cabur, oh ini berjuang, ini nggak berjuang gitu. Kita sama-sama berjuang untuk meraih medali kan di SEA Games. Harusnya kita diperlakukan sama. Oke, memang bola bisa dibilang setelah 32 tahun akhirnya meraih medali emas. Itu suatu prestasi yang keren banget, bisa meraih emas lagi. Tapi ada cabur seperti basket putri yang pertama kali meraih emas, itu juga hebat dong. Kenapa diperlakukannya berbeda seperti itu? Sejumlah atlet SEA Games 2023 pada saat kemarinnya lagi itu ada pawai iring-iringan pagi-pagi itu yang katanya bikin macet gitu kan. Mungkin ada perbedaan kayak tadi dia bilang soal penggunaan bis double decker, bis 2 tingkat gitu. Sedangkan untuk yang atlet non sepak bola kayak pakai bis biasa gitu. Mungkin kali ya di situ yang menyebabkan kesenjangan gitu, kayak ya bener sih, setuju sih, kita sama-sama berjuang, sama-sama mewakili Indonesia gitu kan. Perihal masalah penantian panjang yaitu sebenarnya lain cerita sih. Karena kan konteksnya di sini sama-sama berjuang, sama-sama mewakili Indonesia gitu. Iya bener sih, aku setuju deh sama Mas yang itu. Sekarang kita ke nextnya. Next. Kita dikit-dikit aja Nyo, maksudnya pendek-pendek tapi bisa beberapa gitu. Biar Mama pusing nanti ngejudulin sama thumbnailnya gimana, nggak ngerti. Nih Nyo, udah mulai bergerak, korban penipuan calo tiket konser Coldplay lapor polisi. Aduh, ini calo-calo tiket begini nih yang bikin nanti bagian-bagian yang tidak setuju ada konser Coldplay makin tuh kan banyak korban ini. Nah ini udah mending batalkan aja gitu. Jadi membuat celah gitu. Iya. Ceki people. Play. Seiring dengan bermunculannya jasa titip alias Justip, perang tiket. Titip ya, deg-degan memang tadi. Untuk mendapat tiket konser Coldplay viral di media sosial, banyak orang yang ditipu oleh pelaku Justip. Pada Jumat siang, 14 orang korban penipuan penjualan tiket konser Coldplay melalui Justip melapor ke Barreskrim Polri. Ke-14 korban rugi hingga 30 juta rupiah. Modus terduga pelaku menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram, hingga Telegram untuk melancarkan aksinya. Korban pun diarahkan melakukan transaksi sesuai nominal yang ditetapkan. Setelah terduga pelaku menerima uang transfer dari korban, mereka lantas memblokir nomor telepon korban agar tidak dapat menghubungi kembali. Gila ya, kok bisa kena gitu ya? Ya itu kayaknya buat orang-orang yang udah frustasi karena nggak dapet tiket gak sih? Iya sih, bener sih. Cuman kan ya namanya calo gitu kan, ya kayak
sulit. Iya, Sulit. better dari official store-nya deh, kan banyak tuh official store yang just tip kayak gitu yang bisa justru lebih dipercaya gitu kalau official Iya, store. Sama nanti juga Mama mau kasih video, mungkin ada informasi yang bagus dari mbak-mbak soal just tip Coldplay. Mau meluncur sekarang? Iya dong. Meluncur. Just. Yo, ada Mbak Cici Louni gitu kan. Lawan sama bot di warnet. Ceki people. Play. Gara-gara video ini gue jadi ngerti kenapa bisa ada orang yang bisa jual 30 sampai 40 tiket dalam waktu yang bersamaan, sedangkan ada juga orang kayak gue yang mau beli tiket satu aja susah banget, say. Kalau video gue ini muncul di FYP ataupun di feeds lo, mungkin ini menjadi salah satu tanda untuk lo hati-hati kalau misalnya lo mau beli tiket bukan dari official store-nya mereka. Apalagi kalau lo mau beli tiketnya tuh dari orang yang lo nggak kenal, nggak pernah ketemu. Coba deh lo mikir beribu-ribu kali lagi. Dan sampai nih momen-momen kayak gini malah dimanfaatin sama orang yang nggak bertanggung jawab. Gara-gara video ini nah gitu, jangan sampai momen ini dimanfaatin sama orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi beta dari official store. Cuman masalahnya kan nggak semua tahu official store itu yang kayak gimana gitu ya. Jangankan Coldplay ya, kayak saudaraku juga waktu itu ada siapa ya lupa aku, pokoknya dari Korea gitu tahun 2017 gitu kalau nggak salah. Pokoknya dia udah beli kayak just tip juga gitu. Terus gimana udah sampai datang di hari H mang belum ada kabar gitu kan. Sampai datang ke lokasi nggak dapet juga, ya ditipu. Maksudnya bukan cuman Coldplay doang, di kayak sebenarnya semua konser-konser yang mengundang artis mancanegara tuh banyak case kayak gini gitu. Cuman kebetulan ini yang hype-nya lagi gede banget, jadi keangkat gitu. Lagian sebenarnya yang harus dibenerin mungkin ya sistem penjualan tiketnya ya. Gimana juga ya sebenarnya buat mereka mendeteksi bot atau enggak gimana ya. Agak sulit juga kali ya. Atau emang pakai sistem undian atau kayak gimana, nggak ngerti juga soal war tiket. Tapi ini ada harapan dari penonton atau netizen ya. Insya Allah ada day 2, yuk aminkan katanya. Nah ini senada dengan statement dari Bapak Sandiaga Uno gitu yang mencoba untuk melobi supaya ada day 2 gitu. Tapi ada video dari Bapak Sandiaga Uno yang menarik lah meluncur. Ninyo, Mama nggak berani ngomong tapi mending baca aja ya. Sandiaga Uno tak peduli cuap-cuap PA 212. Ini teks ya bacaannya. Usai konser Coldplay sudah disiapkan konser band luar negeri lainnya. Ceki people. Play. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sepertinya sudah tidak lagi mempedulikan cuap-cuap PA 212. Persaudaraan Alumni 212 sebelumnya menyatakan penolakan atas konser Coldplay di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta pada November 2023 mendatang. Penolakan PA 212 itu membawa alasan bahwa band asal Inggris itu mendukung liter LGBT dan ateisme. Mereka juga berpendapat bahwa konser Coldplay itu bertentangan dengan Pancasila. PA 212 bahkan mengancam akan mengepung Bandara Soekarno-Hatta agar konser itu batal dilaksanakan. Menanggapi hal itu, Sandiaga Uno pun menjawab dengan enteng. Ini negara demokrasi, yang nolak, silakan saja. Ada kanalnya, ucap Sandiaga di Hotel Bidakara, Kamis, 17 Mei 2023, malam. Akan tetapi ia mengingatkan bahwa penolakan dan protes juga ada mekanisme dan koridor yang berlaku. Mantan Wagub DKI Jakarta itu juga menuturkan bahwa konser Coldplay di Indonesia akan membuka peluang ekonomi dengan nilai yang tidak sedikit. Pasti. Selain itu, konser-konser demikian juga sekaligus membuka peluang usaha. Tidak hanya itu, ex-elit Partai Gerindra ini juga menyatakan bahwa event-event besar seperti konser Coldplay ini berdampak pada ekonomi hingga 167 triliun rupiah. Malah Sandiaga mengungkap setelah konser Coldplay akan disusul berbagai konser-konser besar lainnya. Yang aku tunggu sih Maroon 5. Si Adam Levine gitu. Bukan Adam Inul ya, tapi Adam Levine ya. Aku tunggu Maroon 5 gitu. Tapi pasti kusut lagi ya. Seperti biasa kita nonton lewat YouTube aja kali ya kalau kayak gitu Maya Nyo. Sekarang kita ke next aja. Nyo. Nextnya sebelum ke intermezzo ada artikel yang menarik yang mungkin bisa buat jadi teaser berikutnya. Ada Senin 15 Mei 5 hari yang lalu ada cek fakta. KPK temukan uang 800 miliar di ruang rahasia rumah Gubernur Lampung. Kita lihat nanti apakah akan ada pemanggilan nama KPK ya. Kalau dipanggil Mama nggak sabar, bukan nunggu pemanggilan ya, nunggu khas keluar dan diceletukin wartawannya. Itu yang tetap menjadi hal yang selalu menjadi hal yang khas gitu buat Mama.
Gila sih. 800 itu miliar. Di gudang. Di gudang, di yo. gudang baru di gudang doang, belum di yang lain-lain. Iya, positive thinking. Itu mungkin uang mainan anaknya, uang monopoli. Masa gitu. iya orang nggak bisa bedain uang mainan sama uang ya, mama ada gitu aja. dia mah kalau di positive thinkingin nggak mau gitu. Udah Nyo, sekarang kita meluncur ke intermejo. Pakai J ya. Ya. Cus. Yo. Ya. Intermejo yang menarik kita buka dari beginian lah. Beginilah cara kadal meninggikan kaki dari gurun, dari panasnya gurun. Jeki people. Lay. Lucu banget. Lucu banget, wey. Enggak kan bisa bergerak ya, nyari tempat yang berteduh ya. Di gurun, Mang. Iya, cari aja apapun itu yang bisa diteduh. Entah ada apa kaktus atau nyari-nyari oasis gitu kan. Maksudnya iya, adem. Tapi kan mau berapa lama begitu terus gitu loh, Nyo. Tolonglah. Ya itu dia udah adaptasi, Mang. Namanya juga kadal ya. Sekarang meluncur ke intermezzo berikutnya, Nyo. Nyo. Ya. Ini dia, intermezzo bukan sembarang intermezzo. Ini mungkin dari klarifikasi terwadidaw. Kena? Klarifikasi leher hitam Virgon. Buat apa diklarifikasi atuh ibu? Biarinlah netizen ngomong apa gitu kan. Buat apa diklarifikasi, ceki people? Play. Bu, bilangin tuh sama anaknya, ya kan, suruh ini dakinya. Halo adik-adik, saya orang Batak, kami ada mix India. Ya, ini saya kasih tahu ya. Ya keren loh, cantik. Kalaupun Virgon hitam, bapak saya, ayah saya itu hitam. Iya memang. Klarifikasinya ya kalaupun Virgon hitam ya ayah saya juga iya memang kan namanya keturunan sudah. Yang pertanyaannya ngapain diklarifikasi soal leher hitam? Kayak buat ya apa? udah gitu kan, yang lehernya hitam kan juga bukan cuman Virgon. Banyak kok, banyak. Sumpah. Teman-teman juga banyak yang lehernya hitam mah. Udah, aku waktu ngeliat awal kontennya kan, nyokapnya Virgon sama mertuanya Rick Riting atau nyokapnya Indah kan. Iya. Ya udahlah gitu kan, paling wadidaw segala macam. Cuman ngeliat ini Salfok, di situ disisipkan klarifikasi leher hitam Virgon gitu. Ya buat apa? Ibu, aduh. Tuh abis diklarifikasi nggak yang terus netizen bilang kalau begitu udah putih. Enggak gitu. Tetap hitam. Klarifikasilah yang hal-hal yang memang bisa diklarifikasi gitu. Ya salam, pusing aku. Nextnya Nyo. Ya. Ini ada kucing yang jadi juru bicara anjing nih saat kepergok atau gimana, nggak ngerti, ceki people. Play. Hi. Are you guys hungry? Are you want dinner? Tapi sumpah ganteng banget You want ini. it right now? Biggie, what do you think? If you want dinner, you have to sit. Dianya nggak bisa ngomong, diem, takut kan. Memang kucing atau anabul ini bisa bisa melawan majikannya. Makanya majikannya dia nggak babu. Kalau anjing kan takut, bingung mau ngomong apa. Dia doang dari tadi yang ngelawan. Iya. Cocok jadi juru bicara. Cocok. Suaranya begitu lagi. Wow, tapi cakep sih. Cakep. Makasih. Mana sama lagi sama bulunya anjingnya. Iya, sama-sama. Warnanya. Oyen ya. Iya. Nextnya Nyo. Ya. Ini anabul, kamu tahu nggak sih beratnya membawa pipi segede gaban? Kecil gini kan, ceki people. Play. Itu dari tangannya udah kelihatan itu gendut sih, Mang. Oh. Ya Allah. Disenderin ya. Ya Allah, gemoy banget. Dari ini ada kelihatan ini ya, Nyo. Gemoy. Gendut ya. Gendut. Ya Allah, lelah banget sepertinya anabul ini, Nyo. Gendut banget. Mana Mau. pendek lagi kakinya. Mau kamu apain ini kalau ada di sini? Gitu. Ya Allah, abis itu dianya diet udah kapok, nggak mau cabi-cabi lagi kalau diulang-ulang sama Nyonyo. Mending kita ke nextnya, Nyo. Nyo, Ya. apa yang kamu lakukan kalau di posisi ini? Ceki people. Play. Ini tempat adopsi. Kucingnya begini. Wah, aku langsung adopsi aja. Tuh. Langsung aku adopsi. Nggak banyak yang nggak rusuh kayak gimana dia pegangin. Mungkin minta dibawa kali ya. Ya Allah, sedih banget tuh ini namanya tuh. Cakep banget lagi.
Cuman bahayanya nyonyok ke tempat adopsi kucing. Bisa gua ambil semua. Itu dia, udah sampai rumah nih. Ini ngerawatnya gimana nggak tahu. Yang penting bawa dulu aja, kasihan itulah nyonyo liar. Tapi ini gemoy banget. Kalau sih. ini ya si sweet banget ya. Dia Iya. pegang tangannya gitu kan biar dibawa. Jadi tidak semua kucing oren. koyen itu barbar ya. Ya mungkin setelah 2 bulan di rumah baru barbar lagi gitu ya. Kita kasih nextnya. Next. Nyoh. Ya. Ini dia pertemanan salah server katanya. Ceki people. Play. Itu apa? Tikus apa hamster? Tikusnya. Ya Allah. Masalahnya, mana tikusnya diem aja lagi. Masalahnya gendut. Iya sih. Dan minta, kayaknya dipelihara juga kali ya. Iya, dia mungkin dia pikir anaknya kali ya. Masalahnya tikusnya segede anak kucing juga. Iya Nyo. sih. Tapi kan emang tikus ada yang gede banget. Anjing tikus gede banget gitu. Jadi anjing apa tikus nih gitu kan. Bisa gitu kan reaksinya. Iya bener. Tuh. Wah mirip kayak si Tara ya Nyo. Iya. Dan dia baik banget, sweet banget itu. Oh dia juga mau dielus. Manja ternyata tikus gitu itu kan. juga punya perasaan ya Punya Mang perasaan ya. itu. Cuman Dan ini tikusnya bersih, jadi nggak bersih. geli. Ya mungkin karena dirawat kali ya. Gendut Tuh. banget lihat perutnya. Gitu. Ini mau tikusnya juga mau. Kalau kayak gitu aku mau deh. Mau. Ya asalkan dia nggak makan sabun, nggak ngerogotin. Enggak ini. dong, tikus makan sabun mah di lagu doang nyonyo yang zaman dulu. Ih, ada Mang. Di rumah dulu sabun digigitin tikus. Jadi benar tikus makan sabun Iya gitu. beneran, Ya Allah. makanya aku tahu. Bersih berarti tenggorokan Nggak ini apa tahu. namanya sistem pencernaannya. Gak tahu. Tapi beneran. Kita kelasnya aja ya. Iya. Luncur. Yes. Nyoh. Ya. Lastnya habis itu kita ke Super Thanks karena kita berdua sudah sangat lapar sekali. Yes. Belum makan satu people. Jeki people. Play. Nih. Ke acara bawa kucing. Mirip Pororo ya. Mirip Pororo. Tapi katanya dia takut. Takut sama orang. Enggak. Takut sama badut. Wah. Aku pikir takut sama orang loh. Ibu. Kok takut badut ya? Wah bisa. Udah kayak anak-anak aja jadi takut badut sumpah. Jadi di sini dia udah ketar-ketir. Waktu di apa namanya? Waktu digendong. Tuh. Sebelumnya. Nih. Tuh. Mungkin dia ngeliat muka badutnya, Allah nggak ramah muka badutnya nih tuh. Tolonglah ya Allah, kasihan banget. Tapi aku salvo sama bajunya, Mang. Baju kucingnya? Iya. Kenapa? Kayak ini Dior gitu gak sih? Begitu. Iya. Kayak Christian Dior. Aku nggak apal sejujurnya. Cuman dia sebelum ngeliat badut bener-bener anteng digendong Iya, begini. bener. Mau? Udahlah kita ke Super Thanks sama dia mau. Luncur. Cus. Yo, Yes. opening dulu saya thank to Super Thanks ya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk koming-koming, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Langsung aja kita main cepet karena sudah lapar sekali. Yang pertama ada dari Alfi Agatha Viana Pearly Queen. Setengah-setengah nih karena para panjang-panjang. Selamat pagi Nyomang dan Santuy people. Salam dari Koko Kecil, katanya terima kasih udah jadi penghibur. Mantap Koko Kecil. Nggak akan heran jika di suatu saat generasi muda Indonesia tidak percaya akan agama, bahkan Tuhan. Jika semua disangkut pautan dengan agama, mereka akan muak dan memilih tidak mempunyai agama. Contohnya udah banyak negara yang jadi ateis karena agamanya dimasukkan ke segala aspek. Walaupun aku suka BL series, semua hal yang berbau BL aku tetap normal, katanya Maya. Walaupun lingkup pertemanan kebanyakan LGBT, tapi aku nggak masuk komunitasnya. Aku hanya menghargai mereka karena tidak punya hak asasi manusia yang sama. Yang tahu sosmedku pasti tahu segila apa aku kalau bikin status. Udah maaf Nyomang kalau panjang. Iya Via, kadang heran bener. Setuju. Nextnya Arki Abdurrahman. Serius dulu, apa nggak belajar dari sejarah Eropa dan Timur Tengah? Dulu di sana ketat banget perkara agama, tapi lama-lama muak lihat tingkah laku oknum beragama yang nggak sesuai omongannya yang baik ya. Jadilah banyak yang apatis dan ateis hingga saat ini dan mulai melegalkan pelangi. Apa nggak takut kalau kita terlalu gembar-gembor malah bikin umat muak dan apatis? Betul. Sikat Inara. Inara haru banget dah. Beh, cakep gak ketulungan. Suka banget sama kalian Nyomang. Waktu Inara ngomong kalian fokus nyimak. Virgon ingat ada waktunya Anda tua. Bisakah pasangan baru Anda dan cewek BO langgananmu menemani masa tuamu dan sulitmu? Aing suka bercanda WeChat BO, nggak pernah tuh make, cuma pantau harga doang.
Iya, Mamang dulu kumel. Kalian sekarang berisi dan glowing. Atau karena kameranya bagus, lebih ke kameranya bagus. Kalau langsung mah tetap kumel gitu. Next ada dari Common Channel, numpang Teh Alfi nyomang 2 hari nonton konten stop sampai mau masuk intermezzo katanya teh. Gue sama teman-teman lagi di Bali gitu kan, gegara delay akhirnya sampai malam baru sampai sini dan masih harus jalan jauh banget ke Ubud dari bandara. Akhirnya udah nggak ngantuk nih, bawa motor. Di tengah perjalanan kita nabrak kucing dong sampai meninggal. Astaga, langsung kepikiran kucing di rumah dan nggak enak banget sumpah. Sedih kalau lihat video-video kucing. Itulah kenapa dia akhirnya stop sampai intermezzo gitu kan. Tapi kali ini intermezzonya ada satu yang soal Daki Virgon itu. Alhamdulillahnya pas nabrak di depan orang jualan tanaman hias dan sama orang Jawa, akhirnya ditolongin buat ngubur dan lain-lain. Sorry OT katanya ya. Tapi beneran deh buat semuanya harus hati-hati kalau jalan baru apalagi malam-malam. Kalau nggak sampai kejadian kayak gua gitu ya. Please banget jangan lari gitu ya. Iya betul. Indra Ipas. Hey Mbak Alfi Agatha, yo Bang, aku suka Coldplay tapi aku lebih suka Koplo, cuak. Koplo maksudnya. Koplo, cuak. Kokopet TV, Bang bosku, sini Nara nikah sama aku aja. Gitu. Boleh apa aja, mau pakai cadar apa enggak, kayak daripada sama orang hitam menang terong katanya. Ciro Rich. Kata temanku cantik tapi tidak menggoda. Bener karena tidak nakal ya. Next Tuan Nugroho, assalamualaikum Mbak Alfi Agatha dan Koko Kecil, numpang lapaknya ya. MUI sampai melarang konser Coldplay di Indonesia karena katanya kampanye dukung LGBT. Kalau menurut gua sih Coldplay mengadakan konser di Jakarta karena ingin menghibur penggemarnya yang berada di Indonesia. Udah itu bener, that's it gitu kan. Teruntuk Inara sih ya saya support aja deh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki yang halal karena menjadi BA klinik kecantikan Athena milik Dr. Richard Lee. Aduh Virgon, kok istri carik Inara ini mau dicerai sih? Anda sebagai suami kurang bersyukur ya. Baik, cantik, nurut apa kata suami katanya Maya. Sudah segini aja deh komentarnya Mbak Alfia. Maaf memang jadi kepanjangan, salam S3P buat semuanya. Next Andi Leoret, gue udah buang sama MUI. Gue bukan dukung LGBT agar semakin banyak jumlahnya, tapi gue toleran sama LGBT. Mereka juga manusia. Sama juga seperti kelompok Coldplay dan kelompok lainnya, bahwa bentuk dukungan mereka adalah dukungan stop diskriminasi terhadap LGBT. Si wakil MUI bilang LGBT adalah masalah kejiwaan. Soto ya amatnya. Terus kalau masalah kejiwaan apa yang harus didiskriminasi? Apa harus didiskriminasi? Lebih memalukan lagi adalah teori dia yang mengatakan manusia akan musnah karena LGBT. Apa iya kalau gua gaul sama LGBT terus gua ikutan? Susah, nggak paham. Pusing. Kadang suka gitu, cuman ya udahlah gitu ya. Sabar brother Andi Leoret. Nextnya cuma tukang sound, maaf Mang nggak pernah komen karena kalau upload suka malam jadi pas nonton sambil tidur jadi bener-bener nggak ngedengerin radio katanya Maya. Gue sampai search apa itu Coldplay katanya, ternyata grup musik dari Inggris. Ya Allah, cuma grup musik doang. Yang menurut gue ya biasa aja, malah Ina Inuma masing-masing gitu kan. Masalah Ina Inuma ya. Ya untuk Inara semoga diberikan kesuksesan dan kelancaran rezeki menjadi BA Athena atau brand ambassador ya. Tidak bisa dipungkiri di zaman sekarang tempat pekerjaan mencari wanita yang cantik, bahkan ada wanita wajib tidak memakai hijab ya. Masalah itu dosanya siapanya itu mah urusan dia masing-masing ya. Bayangkan kasir Indo Juli pakai cadar. Masa mama nggak tahu maksud dari Virgon soal mendua adalah fisik? Iya tahu, pura-pura nggak tahu aja gitu kan. Kevin Kristodeus. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Santai People semua yang always in here. Inilah ketika orang beragama tapi mabuk agama, beragama tapi lupa kalau semesta ini diciptakan untuk saling melengkapi. Untuk apa beragama tapi kelewatan sehingga mabuk agama, itulah awal kemunduran. Jika kita terus berlebihan terhadap agama, yang penting hargailah sesuai porsi yang baik. Ya semoga Inara diberikan kelancaran proses kehidupannya untuk anak-anak. Sampai sempat untuk kita semua, Fis. Oke, dia Masya Allah Mbak Inara cantik banget Mang katanya. Kalau soal Coldplay Mang saya ikut kata-kata Mamang sama Nyonya aja. Mau jadi konser atau enggak terserah, soalnya nggak ikut nonton juga. Susah dapet tiketnya, mahal. Next Kirana Sari, terima kasih juga Alfia. Saya yakin Virgon bakal menyesal melepas Inara. Istri kayak gitu cuma ditukar sama cewek murahan, miris katanya. Mayuda Pratama, assalamualaikum Nyomang dan Santai People. Terima kasih tongkrongannya Kalvia. Sekarang nonton konser ada label halal ya. Anjir. Pak, yang nonton Coldplay nggak ada yang tiba-tiba homoan pas konser, cuma menikmati musik aja. Jangan sampai negara lain sentimen sama Indo gara-gara ini ya. Kayak sama personality, karya sama personality itu beda. Setuju.
Secara logika mengajak orang lain itu untuk ikut agama kita aja susah. Kalau orang bener-bener normal nggak mungkin bisa homo dalam sekejap, apalagi nonton konser gitu kan. Firaun gak ada G-nya, adalah kurang bersyukur, ngaca masih, untung gak jadi mumi katanya mah. Sehat selalu semuanya. Alfia ngebales, ada Farhanisa Zaib, lihat Inara buka cadar, anjir gue minder. Spek gitu aja diselingkuin, apalagi uang yang punya apalagi orang yang punya spek pas-pasan. Jangan di cancel lah konser Coldplay-nya. Capek-capek dah war tiket, bela-belain jam kuliah gue tinggalin demi dapat tiket Coldplay. Dan dapat tiket 3. Weh. Wah, atau jual WA ke Mamang katanya 50 juta memang buat makan anabul. Dia udah dapat cat 3. Kurang ajar gitu. Percuma dijual ke mama nggak akan nonton, nggak sakit pinggang nontonnya kebanyakan gitu ya, pengen rebahan gitu. Tapi selamat udah dapat tiket Coldplay. Nextnya Kinara Lamhah, numpang ya Neng Alfia, itu masalahnya bukan fisiknya Inara tapi fetishnya si bapak. Kalau dilihat dari hobinya jajan, dia tuh tipe yang suka nyicip sana sini dengan kayak food vlogger katanya. Mau Inara perawatan abis miliaran, kalau mindset si bapak yang begitu yang nggak bakal berubah katanya. Yang harus berubah ya si bapak, bukan bininya. Betul. Iya, unboxing makan cuy gitu kali enggak ya. Nextnya Cahaya Bulan Bintang, numpang Telpia nyomang nggak angkat berita proyek Jalan Lampung yang ternyata alamat tendernya rumah biasa nenek-nenek. Iya, itu nanti dipaketin ya. Tuh laki nggak punya kaca kali ya di rumahnya ya. Bahas fisik apa mang udah buat atau udah buta kali ya namanya matanya ya. Semangat masih ada Allah bunda yang akan jamin ketiga anakmu. Ngerti banget aku berjuang untuk ibu yang punya anak 3 strong. Semangat strong mom, semangat. Ya, Hendra Wirawan. Numpang lapaknya Mbak Alfia, saya mau ucapkan terima kasih buat PA 212 khususnya untuk novel Bamukmin karena kerja keras kalian semua Islamophobia semakin meluas. Ya, gitu kan. Sinaga Parholong. Numpang lapaknya ya Kak Alfia. Hey Virgon, Anda mau cari cewek yang gimana? Nurutnya cantik, nurut dasar leher hitam katanya. Semangat Mbak Inara, salam S3P. Kasih paham Sinaga Parholong. Nih Virgon lu gak bersyukur gitu. Herman, aku tuh Herman. Nextnya ada dari Irisha Ramadhani. Iya benar, kerja di temen Radio Santuy emang the best. Salam santuy dari Hong Kong. Mantap, semangat terus kerjanya Mbak Irisha gitu kan. Last of the last dari Brolin. Sok atuh mangga. Makasih lapaknya Mbak Irisha. Kalau aku sih skip soal Virgon, tapi kalau soal leher hitam aku gas katanya. Ini bakalan gak beres kalau sampai Coldplay dilarang sama yang putih-putih. Hanya karena mau denger lagu Coldplay doang udah mau dibilang mendukung LGBT. Ente sehat Bapak, logikanya kemana? Mending beresin orang-orang LGBT yang mulai meresahkan yang udah ada di Indo, bukan yang ngelarang orang yang mau nonton band mau perform. Blok katanya Maya. Sumpah kesel sama kau alumni ini. Apalagi dukung gubernur yang nyalon capres. Tahu kan yo, kabur kita santuy semua kabur habis yo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain. Terima kasih sudah menonton. Nyonya Lanjut Dan di komen seperti biasa. Nyonya Dan Mamang apa? Mama cabut dulu dan ciao.